Baik, perkenalkan nama saya Silvia Monika Suryani, kelas D13, NIM 221306-2215, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang benda hidup dan benda yang tidak hidup. Pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, sedangkan benda yang tidak hidup merupakan benda yang tidak dapat bergerak sendiri dan tidak bisa berkembang biak maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh dari benda hidup yaitu seperti serangga, kucing, dan lain-lain. Dan contoh dari benda yang tidak hidup itu seperti kursi adalah organisasi yang dapat berkembang biak serta dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Contoh makhluk hidup di antaranya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Karena ada kata hidup, maka makhluk hidup itu juga bisa bergerak, bisa bernapas, hingga berkembang biak. Hal tersebut yang menjadi kelebihan dari makhluk hidup dibandingkan dengan benda yang mati. Perlu diketahui juga bahwa makhluk hidup ini juga saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya itu, manusia membutuhkan makanan dengan menyantap daging hewan seperti daging ayam. Nah, hewan pun juga butuh makan makanan dengan mengkonsumsi tumbuhan dari sekitarnya. Adapun karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda yang mati, yaitu seperti yang pertama itu makhluk hidup itu bisa bernapas. Yang kedua itu makhluk hidup butuh makan dan air. Yang ketiga itu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup dapat menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Yang keenam itu makhluk hidup dapat bergerak. Yang ketujuh, makhluk hidup dapat beradaptasi. Yang kedelapan, makhluk hidup dapat mengeluarkan zat sisa. Yang kesembilan, makhluk hidup mengalami metabolisme. Hidup yang pertama adalah dapat bernapas. Seluruh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, dan manusia itu dapat bernapas selama 24 jam agar tetap hidup. Ketika makhluk hidup bernapas, maka akan mengambil oksigen dari lingkungannya dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen di dalam tubuh makhluk hidup itu berfungsi sebagai proses pembakaran, yaitu oksidasi, sehingga dapat menghasilkan energi yang akan digunakan untuk beraktivitas. Makhluk hidup butuh makan dan air itu, semua makhluk hidup itu yang tinggal di muka bumi itu membutuhkan makanan dan air agar bisa bertahan hidup, yaitu contohnya kucing. Jika tidak makan dan minum selama beberapa hari, ia akan lemas dan akhirnya mati karena kelaparan. Menariknya, sebagian makhluk hidup memiliki proses yang bervariatif dalam menyerap makanan dan air. Misalnya, tumbuhan mengambil makanan dari lingkungan berupa unsur-unsur dan mineral yang belum berupa makanan, lalu melakukan proses fotosintesis agar diubah menjadi makanan. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Karakteristik makhluk hidup ini selanjutnya adalah dapat tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, kambing yaitu baru lahir, jika dirawat dan diberi makan maka dapat tumbuh menjadi besar. Sementara kembang merupakan kata dasar dari berkembang. Nah, di mana makhluk hidup akan mencapai fase dewasa. Seperti halnya manusia yang dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, selain itu, semua makhluk hidup yang ada di dunia juga bisa berkembang biak atau berproduksi. Cara ini dilakukan agar makhluk hidup bisa menghasilkan keturunannya sehingga tidak mengalami kepunahan di masa yang akan datang. Namun, ada juga beberapa makhluk hidup yang punah karena jumlahnya populasi sedikit. Alhasilnya, mereka tidak berproduksi untuk menghasilkan keturunan baru. Yang selanjutnya, makhluk hidup menerima dan memberi tanggapan terhadap rangsangan. Makhluk hidup juga dapat menerima dan memberi tanggapan terhadap rangsangan atau iribilitas
Hal inilah yang menjadikan makhluk hidup punya karakteristik yang berbeda dari benda mati. Dalam hal ini, semua makhluk hidup itu juga bisa terangsang dan secara organis melakukan tanggapan terhadap perubahan dalam lingkungannya. Sebagai contohnya, rusa akan berlari ketika menemukan singa yang ingin memangsanya. Selanjutnya, makhluk hidup dapat bergerak. Karakteristik umum yang dimiliki makhluk hidup adalah dapat bergerak. Gerak yang dimaksud itu adalah dapat berpindah tempat atau merubah posisi tubuhnya. Misalnya, hewan dapat bergerak dan berpindah tempat karena memiliki alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip. Sedangkan benda mati tidak bisa bergerak sendiri dan harus digerakkan oleh makhluk hidup. Makhluk hidup dapat beradaptasi. Makhluk hidup yang tinggal di muka bumi dapat beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apabila makhluk hidup tidak memiliki kemampuan adaptasi, maka ia akan sulit untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, tumbuhan kaktus yang hidup di gurun pasir, karena cuaca panas dan jarang terdapat air, kaktus masih bisa hidup karena punya daun kecil untuk mengurangi penguapan. Sementara batangnya yang tebal dan dilapisi lilin berfungsi untuk menyimpan air. Selanjutnya, makhluk hidup dapat mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup bisa mengeluarkan zat sisa atau disebut dengan ekskresi. Sebagai contohnya, manusia dan hewan dapat mengeluarkan fase, keringat atau urin dari tubuhnya. Namun berbeda dengan tumbuhan, yang mana zat buangnya adalah CO2 yaitu karbon dioksida. Ketika melakukan respirasi dan oksigen atau O2 saat melakukan proses fotosintesis. Next, yang selanjutnya, makhluk hidup juga mengalami metabolisme. Karakteristik makhluk hidup yang terakhir adalah dapat mengalami metabolisme. Sebagai informasi, metabolisme yaitu keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Dengan adanya metabolisme, maka seluruh makhluk hidup dapat mengkonversi bahan makanan menjadi energi, agar bisa menggerakkan tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, hal inilah yang tidak dimiliki oleh benda mati. Nah, itu dia pembahasan lengkap mengenai karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat membantu dan dalam mempelajari ciri-ciri makhluk hidup maupun benda yang mati. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.